Pagi ini kita akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Anton Pardosi, kemudian yang bertugas saya sendiri, Penatua Aris dan Penatua Ian Irianta, dan petugas multimedia dari Saudara Christopher. Sebelum kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan warta jemaat. Untuk bidang persekutuan, Komisi Anak pada Minggu tanggal 6 Maret akan dimulai pada jam 10.30 sampai dengan selesai melalui Zoom meeting. Mohon orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya dalam mengikuti ibadah tersebut. Dan link akan diberikan menyusul. Demikian undangan ini, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya dari Komisi Remaja, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, jam 16.30 sampai dengan selesai, pelayan firman Penatua Liana Dewi dari GKI Arca Manik Bandung dengan tema Original Blessing. Pemimpin liturgi Saudara Joshua Immanuel Rabeta dan melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk Komisi Pemuda, diadakan setiap minggu kedua dan keempat pada tempat dan jam yang sama. Kemudian untuk dari Komisi Dewasa, Majelis Jemaat dan pengurus Komisi Dewasa mengundang Bapak, Ibu, Opa, Oma, lansia untuk mengikuti persekutuan lansia yang akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 12 Maret 2022 jam 9 pagi sampai dengan jam 10 dipimpin oleh Ibu Eka Rabeta melalui aplikasi Zoom Meeting. Kemudian pendalaman Alkitab Pemuda dan Remaja dari Panitia Paskah mengajak rekan-rekan pemuda dan remaja untuk ikut serta dalam kegiatan yang diadakan melalui Zoom Meeting pada pukul 18.00 hari ini. Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dengan tema mengikuti jejaknya yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Panitia Paskah juga mengajak seluruh jemaat dan simpatisan beserta keluarga untuk ikut serta di dalam persekutuan doa keluarga yang akan diadakan setiap Sabtu malam. Pada Sabtu tanggal 12 Maret 2022 dengan tema mengikuti jejaknya yang terambil dari Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Mari kita luangkan waktu untuk mengikuti persekutuan doa keluarga setiap hari Sabtu. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Pulau Mas, harapan kita dan juga Bajem harapan kita mengucapkan selamat berulang tahun kepada anak Evelyn Rafaela pada tanggal 28 Februari, kemudian anak Nadine Rafaela juga tanggal 28 Februari, anak Zevanya Amora Siregar tanggal 28 Februari, Bapak Martin M. Sero tanggal 1 Maret, Saudari Febiola Nahumuri tanggal 1 Maret, Saudara Yohanes Christopher tanggal 2 Maret, Saudari Abel Hana Elisa Panggabean tanggal 3 Maret, Saudari Theodora Susana tanggal 3 Maret, Bapak Markus Benu tanggal 3 Maret, Bapak Hotman Tobing tanggal 4 Maret, Ibu Yohana Steviana 4 Maret, Saudara Erik Ferdian Sikuteru tanggal 4 Maret, Bapak Mesak Melkiswah Peo tanggal 5 Maret, anak
Kristabel Emily Wangga tanggal 5 Maret, dan Ibu Anak Kota Pari hari ini tanggal 6 Maret. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pertambahan usia dan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mensyukuri kehidupan yang penuh liku-liku ini. Walau suka duka silih berganti, pahit manis datang dan pergi, meski semangat pasang surut hidup harus terus berlanjut, Tuhan mengundang kita dalam ibadah ini untuk memulihkan daya juang menghadapi kehidupan. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 42 ayat 1 dan 3. Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji balikmu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji balikmu karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, hidup harus diterima dan dijalani, sepahit dan segetir apapun. Kita tidak berkuasa menolaknya. Hidup juga harus disyukuri, karena hidup adalah anugerah. Kita tidak akan menyerah karena Tuhan Yesus berjanji akan selalu menemani. Mari kita nyanyikan pujian, walau kudaki gunung yang tinggi. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat
Di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Saya, Pak Aris, Baik, mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Sebelumnya kita akan membacakan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena itu, kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Maka mari kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan dan cinta kasih Tuhan kepada kami semua. Dan pada saat ini pun kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Engkau layakan kami semua Tuhan,
agar kami juga semua patut di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari NKB 13, bait pertama dan kedua. Oh Allahku, jenguklah diriku. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung namamu Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mendengar berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 332, bait pertama dan kedua, kekuatan serta penghiburan.
Jemaat silakan duduk. Saudaraku, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan oleh karena itu kita siapkan hati kita dengan lebih dahulu berdoa. Bapa Sorgawi, siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diperdengarkan pada hari ini. Iman kami menyambutnya dengan sukacita dan bersaksi. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudaraku, kita siapkan bagian Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan 13 yang mengkisahkan pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun. Inilah Injil Tuhan kita. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau kau menyembahku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang berada di Jemaat GKI Pulau Mas dan Bajem Harkit, saya senang bertemu kembali meskipun kita dalam Zoom. Dan secara cepat saya mau menyampaikan bahwa hidup kami cukup tenang di dusun yang merupakan desa, ya, desa Kalibeji, penuh oksigen, dan gak heran kalau muka kami jadi agak lebih muda katanya. Nah, oleh karena itu perjuangan untuk hidup di Kalibeji adalah salah satu bentuk saya mau hidup terus berlanjut. Dan tidak asal berlanjut, tidak asal hidup, tapi hidup bermakna. Supaya menunjukkan bahwa Allah hidup di dalam diri kami. Itu intinya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau saudara tetap dengan hiruk pikuknya Jakarta, ya hidup juga harus berlanjut. Nikmati saja panas dan hiruk pikuknya. Begitu yo. Nah, saudara, kita masuk dalam tema kita, hidup harus berlanjut. Itu tema kita pada Minggu Prapaskah pertama ini. Saudara-saudara, bagi saya dan bagi banyak orang, hidup itu indah, penuh sensasi katanya. Meskipun kita harus menghadapi berbagai tantangan, bahkan pencobaan, seakan-akan Allah biarkan terjadi pada kita. Problema kehidupan menghantui kita, kadang-kadang kita terjebak pada kekhawatiran dan seperti hampir putus asa. Nah, karena itu saudara, dapat dipastikan kita akan berusaha, sisi baliknya, untuk tetap melanjutkan perjalanan hidup dalam kondisi kuat ataupun lemah. Sebab orang yang kuat ya karena pengen berlanjut, orang yang lemah berjuang untuk menjadi kuat supaya hidup berlanjut. Itu rumusnya. Dan diharapkan dengan tema ini, saudara akan semakin tegar dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang pada hari Minggu Prapaskah ini, justru kita mulai belajar untuk tetap kuat karena kisah pencobaan yang Yesus Kristus jalani, dan pada akhirnya kita membaca Dia menang. Dan saudara, setelah Rabu Abu yang berbicara tentang kemuliaan Yesus begitu megah, kita mulai minggu ini akan diingatkan dengan pesan-pesan betapa sakitnya perjalanan hidup Yesus untuk meraih kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, saya mau mengajak merenungkan 3 bahkan 4 hal untuk saudara kita bersama pelajari. Yang pertama sampai yang ketiga dimulai dengan kata lawanlah.
Catatan saya yang pertama adalah lawanlah keinginan fokus kepada makanan jasmani semata. Sehingga nanti bisa berdampak melupakan setiap firman Allah. Kalau fokusnya kepada makanan jasmani, maka kesehatan rohani menjadi mengabaikan firman Allah. Saudara, saya mau katakan bahwa sebenarnya kesehatan fisik itu penting. Tetapi kesehatan jiwa juga harus dijaga supaya seimbang. Kan kata pepatah Indonesia, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat kuat. Namun saudara, nampaknya itu mengingatkan kita, membuatnya sebanding antara kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa. Nampaknya sebanding gitu ya. Namun dalam kisah yang kita baca berdasarkan Lukas 4, justru kesehatan jiwa jauh lebih penting dari kesehatan jasmani. Begitu ceritanya. Kesimpulannya, kisah ini akan memotivasi kita bahwa Yesus Kristus lebih menjaga kesetiaannya agar nyata bahwa kesehatan jiwa ternyata lebih utama daripada kesehatan fisik. Saya coba ambil contohnya. Saudara, jika seseorang dalam kondisi lapar dan ketiadaan uang, maka solusi kemungkinannya adalah masuk warung, mencuri makanan, atau paling tidak dia makan 10, dia bilang makan 2, misalnya. Tetapi bagi saya, supaya itu berimbang, mestinya kita masuk warung dan akan lebih baik jika kita meminta secara patut, akan lebih bijak agar kita dapat makan dari pemilik warung. Ya tentunya sewajarnya lah. Saudara, kalau kita untuk mengatasi lapar dengan nilep, jiwa kita tertekan. Tapi itu jiwa orang benar ya. Kalau orang yang carut-marut, ya dia nggak peduli gitu. Nah karena itu saudara, contoh itu mengingatkan kita tentang bacaan yang baru kita baca tadi, ialah bahwa godaan yang pertama itu godaan untuk pamer diri sebagai anak Allah, itu godanya. Saudara, justru itu akan, kalau Yesus ikuti, justru akan menjebloskan Yesus ke jurang nista. Akan menjerumuskan martabatnya ke titik terendah. Ketika orang mengeluh-elukan dia sebagai calon Mesias yang akan superior di sekitar masyarakat itu, nggak kebayang kalau Yesus menuruti pencobaan iblis tersebut. Saudara, oleh karena itu saya mengingatkan yang pertama ini, kita akan gagal mengimani Yesus sebagai anak Allah jika saja dia menuruti kehendak iblis untuk pamer diri. Lebih parah lagi saudara, kita akan meniru aksi Yesus jika ia menuruti godaan tersebut, mengubah batu menjadi roti. Maka secara sosial saya akan melihat orang-orang Kristen nggak perlu bekerja lagi, cukup cari batu saja. Jalan-jalan akan lembek semua karena semua batu menjadi roti. Coba bayangkan saudara, jika orang Kristen akan mengubah batu menjadi roti untuk dimakan. Apa jadinya? Gunung pun habis. Itu yang pertama. Jadi lawanlah keinginan untuk lebih fokus pada makanan. Yang kedua, lawanlah keinginan menjadi orang paling tajir dengan cara memelihara tuyul, pesugihan, korupsi, copet, rampok, dan sebagainya.
Saudara, mari kita baca naskah tadi. Yesus Kristus melawan argumen si iblis bahwa semua yang ada di bumi itu sudah menjadi miliknya, sudah Allah hibahkan kepadanya. Itu pengakuan si iblis. Lah, saya coba cari di naskah, kapan ya Allah menghibahkan isi bumi ciptaannya ke bawah kekuasaan iblis? Nah, iblis kan kerjanya begitu, mempengaruhi kita supaya kita percaya pada dia. Oleh karena itu, saudara, Yesus Kristus melawan si iblis, sebab dia tidak akan membiarkan dirinya tunduk, menyerah, dan menyembah iblis. Itu makanya jawaban Yesus mengatakan, bukan begitu. Ya, saya ingatkan kembali, Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan bukan aku yang menyembah iblis gitu. Nah, saudara, ini mengingatkan kita, ayo jangan pelihara tuyul, jangan ikut-ikut pesugihan. Siapa itu paranormal itu yang katanya bisa membuat saudara kaya, dia sendiri nggak kunjung tajir itu. Ya kan, dukun-dukun sembrono itu kan nggak akan bisa lebih tajir dari yang dijanjikan kepada saudara. Karena itu saudara mungkin jadi akan lebih miskin dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya mengajak kita pesan yang kedua ini, mari kita muliakan Allah dengan bekerja sambil melawan iblis si penggoda iman yang menista kebenaran firman Allah. Sebab kata firman-Nya, carilah dulu kerajaannya. Betul ya? Itu kalimat Yesus langsung. Dan kebenarannya, lanjutkan saudara, dalam hati saudara, apa janji Tuhan? Setelah Yesus mengajarkan, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Bagus kan? Janji Tuhan, dia tidak akan membiarkan saudara. Di dalam salah satu kitab, saya tidak hafal baitnya, dikatakan, aku tidak pernah melihat anak-anak orang benar meminta-minta. Aku tidak pernah melihat. Artinya bahwa kalau kerajaan Allah kita dahulukan, maka Allah akan memperlengkapi saudara dan akan kutambahkan segala sesuatu kepadamu. Anda tentu percaya dengan sabda Yesus. Kalau tidak, tinggalkan Yesus. Tidak mudah meninggalkannya, karena saudara orang yang beriman. Nah, karena itu tetaplah beriman kepadanya. Yuk, yang ketiga. Yang ketiga, lawanlah keinginan untuk memastikan dampak berimanmu. Bahwa jika kita orang yang paling setia beribadah, maka kita tidak akan pernah terjatuh. Loh, kita anak-anak raja. Jadi anak raja tidak mungkin miskin, tidak mungkin terluka, tidak mungkin dikorban segala macam. Itu kata siapa? Itu kata orang-orang yang nggak percaya pada fakta yang dibuat Allah bagi kita untuk kita jalani. Kita percaya seakan-akan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita terluka penuh problema. Lah, mengapain Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Simon Petrus mengajarkan, itu artinya Simon mengakui bahwa dia sendiri sebagai Rasul Tuhan percaya. Orang pun bisa terjatuh, terluka, dan berdampak dia khawatir. Tapi jangan takut, ada Tuhan menyertai. Kan begitu ya? Nah, karena itu kita harus menerima fakta bahwa kadang kita terluka, terjatuh, dan tertekan dan sebagainya. Nah, karena itu juga saya ingatkan, jangan kita percaya kan Allah itu harus, bukan akan saja, Allah harus menatangmu
dan kondisimu akan sempurna. Kan anak-anak raja tidak mungkin dibiarkannya terluka menderita. Saya mau mengatakan bahwa justru dengan penderitaan hidup semakin menarik. Dan itu akan menguatkan iman kita, memperteguh pengharapan kita bahwa Allah yang penuh cinta dan penuh semangat, kita pun melanjutkan perjalanan kemusafiran kita di bumi milik Tuhan sebagai umat pengasihannya. Itu catatan yang ketiga. Jadi kalau begitu saudara, kita akan berserah kepada Tuhan, sekaligus mengatasi setiap penderitaan problema kehidupan dengan berpengharapan pada Yesus Kristus. Setelah yang ketiga ini saudara, saya mengingatkan kita pada ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari Yesus. Dan nah ini yang perlu kita perhatikan, menunggu waktu yang baik. Setelah kisah pencobaan itu saudaraku, Yesus tidak membunuh iblis. Tetapi Lukas mencatat iblis masih menunggu waktu yang terbaik. Jadi jangan saudara beranggapan kita merasa kalau hari ini kita menang, maka untuk selamanya kita menang. Belum tentu. Kalau kita gagal mempertahankan keberimanan kita dan putus asa untuk menikmati hidup ini, tidak ingin menikmati hidup, ya disitulah kekuasaan iblis telah menggerogoti keberimanan kita. Saudaraku, pandemi ini salah satunya menjadi penyebab kita untuk fokus bagaimana menikmati ibadah pribadi atau bersama di tengah-tengah keluarga. Ini tidak menghanyutkan keberimanan kita, justru semakin menguatkan kelanjutan hidup kita dengan terus mewanti-wanti bahwa ternyata setiap saat iblis siap menggoda kita dan merontokkan imanmu. Tapi saya selalu yakin, sekali saya jatuh, sekali Tuhan akan membangunkanku. 2, 3, 4 kali saya jatuh, sebanyak itu juga Tuhan akan mengulurkan tangan kasih-Nya dan berdiri tegak, serta selalu berkata, yakinlah, aku akan tetap memeliharamu sampai kesudahan zaman. Karena itu saudaraku, lanjutkan kehidupan dan berbahagialah saudara untuk menikmati anugerah hidup ini. Tentu dengan ucapan syukur. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, ada info panitia Paskah. Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GKI Pulau Mas, saat ini diri kita telah memasuki masa Prapaskah 2022. Pada Paskah tahun ini, tema kita adalah kemenangan untuk kehidupan, yang didasari di dalam bacaan Lukas 24 ayat 5. Tema yang terus mengajak kita untuk menghayati bahwa hidup itu berharga, karena hamba Tuhan yang hadir. Tuhan yang hadir di dunia, melalui Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya, dan juga kebangkitannya. Untuk dapat menghayati arti Paskah pada tahun ini, diri kita diajak untuk ikut serta dalam rangkaian kegiatan-kegiatan GKI Pulau Mas. Untuk detail rangkaian kegiatan masa Paskah, berikut rangkaian kegiatan masa Paskah GKI Pulau Mas. Adapun rangkaian kegiatan masa Paskah kita pada tahun ini adalah Kamis minggu pertama dan juga minggu ketiga kita ada persekutuan doa malam. Lalu Kamis minggu kedua dan keempat kita ada PA bersama di dalam jemaat tentunya. Lalu setiap Sabtu malam ada doa keluarga yang bahannya akan di-sharingkan kepada jemaat-jemaat sekalian. Tentu juga kita akan memasuki minggu Prapaskah, lalu kita ada aksi Paskah dan juga ada sapaan gembala setiap minggunya. Inilah rangkaian-rangkaian kegiatan masa Paskah kita pada tahun ini. Kiranya dapat memelihara iman dan juga menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana jemaat sekalian? Jadi, kegiatan-kegiatan yang ada di Jemaat GKI Pulau Mas dalam masa Paskah ada PA atau pendalaman Alkitab bersama jemaat, lalu ada persekutuan doa bersama jemaat, persekutuan doa bersama keluarga, lalu ada Minggu Prapaskah, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai seluruh kegiatan di masa Prapaskah tahun ini. Dan tentunya kami mengajak seluruh jemaat, Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, dan Adik untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan yang ada. Kiranya melalui kegiatan yang ada, iman percaya kita bisa bertumbuh dan terpelihara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita masuk dalam doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan saudara-saudaraku di Pulau Mas dan juga Bajem Harapan kita untuk beribadah meskipun kami melakukannya secara online. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan memberkati mereka dan mereka mendapatkan anugerah dan belas kasihan darimu. Terima kasih untuk mengingatkan kami lewat pembacaan firman pada hari ini, supaya kami melanjutkan perjalanan hidup kami dengan penuh syukur dan dalam pengharapan akan cinta kasih Tuhan. Terima kasih untuk memelihara keluarga-keluarga kami yang bekerja dan yang bersekolah, melaksanakan tugas panggilannya secara baik, dan yang di rumah tetap dengan setia merawat semua kebutuhan keluarga di keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan menjaga kebersamaan jemaat bersama dengan para pelayan-pelayan Tuhan di GKI Pulau Mas dan Bajem. Tuhan menjaga keutuhan mereka dan menikmati semua yang panitia Paskah rancang untuk memperkuat iman dan menumbuhkan percaya mereka menjadi satu tubuh yang holistik. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang begitu baik
yang tidak akan meninggalkan setiap orang yang berada di dalam kedukaan. Tuhan menjaga keluarga-keluarga yang tertimpa COVID, bahkan yang telah ditinggalkan keluarga tercintanya. Bapa, tolong mereka semua, baik yang ada di tengah-tengah jemaat kami pun di jemaat-jemaat lain pun di negeri tercinta ini. Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu untuk menguatkan seluruh aparatur pemerintah kami supaya aktif mengatasi dan melewatkan bencana COVID ini dari negeri tercinta. Tuhan, tolonglah kami juga memohon bagi pribadi-pribadi yang melaksanakan tanggung jawab kehidupan dengan penuh cinta di tengah-tengah keluarga mereka, penuh kasih sayang untuk mencintai tiap anggota keluarga mereka. Kepadamu kami mohon, kiranya Tuhan juga menguatkan saudara-saudara kami yang berada di dalam masa proses pemulihan. Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami yang tertimpa bencana dan keterbatasan fisik itu. Tuhan, jagalah Bapak Stefanus Tikuru, Bapak Agus Lestusa, Bapak Andi Fitrasa, dan juga Bapak Derek. Tuhan berkati Bapak Girsang, Bapak Tigor Manurung, Bapak Siringo-Ringo, Bapak Christian Syihaya, dan Frans Yahaya, serta Bapak William Tumangkeng. Tuhan jaga dan kuatkan juga Ibu Risma Merajak, Ibu Subur Sitompul, Bu Asti, Bu Asi Huta Barat, Bu Simanjuntak, Bu Erika Harahap, Ibu Kori Hanggoro, dan Ibu Eva Sinaga. Kasihanilah mereka dan tetaplah Engkau menjaga, memberkati para medis dan obat-obat yang mereka asup. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah kami juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka agar khususnya bagi yang berulang tahun hari ini, sanubari kami mengucapkan selamat merayakan hari jadi. Untuk saudara-saudara kami yang lain juga Tuhan memberkati yang berulang tahun selama seminggu yang lalu sampai dengan hari ini. Tuhan berkatilah saudara kami Martin, Fabiola, Yohanes Sabineno, saudara adik kami Hana Boru Panggabean, Bapak Hokmat Tobing, Bu Yohana Narun, dan Ibu Anak Kota Pari. Tuhan juga berkati anak kami Evelyn, Rafaela, dan Nadine. Tuhan berkati Zevania Boru Siregar. Tuhan berkati Theodora Susana dan Kristabel Wangga. Tuhan jaga dan kuatkan penuh syukur kehidupan Bapak Markus Benu, Bapak Mesak VO, dan Erik Sikoteru. Tuhan jagalah mereka, lengkapi dengan sukacita mengingat hari jadi mereka di mana Tuhan tetap merawat, menggembalakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah yang memberkati kami semuanya sehingga nama Tuhan kami permuliakan. Oleh karena tak satu pun dari kami Engkau akan tinggalkan, tetapi terus akan Tuhan rawat dan membuat kami hidup dalam cinta Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu memberi pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan kita. Seperti firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan."
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat ditransfer ke rekening nomor yang tertera di warta jemaat atau bisa juga diberikan atau dititipkan kepada penatua terdekat dari rumah Bapak Ibu masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 298, bait pertama dan ketiga, selama bumi didiami. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Atas segala kasih setia dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami jemaat-Mu semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami semua mengucap syukur, memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyi dari NKB 204 ayat 1 dan 2, di dunia yang penuh cemar. Yesus dalam
Saudaraku, jalanilah kehidupan dengan penuh sukacita dan undurlah dengan damai sejahtera Tuhan. Lanjutkanlah kehidupan di jalan Tuhan, apapun yang terjadi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa Yesus mati bagi saya, kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku, beriku damai serta sukacitanya? Mengapa Dia mau melindungiku, kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Ya, selamat hari Minggu saudaraku seiman. Tuhan memberkati kita. Salam. Selamat pagi, Pak Pendeta. Terima kasih. Injil. Selamat hari Minggu semua.